Di umur gua sekarang, tahun ini 43. Kriteria cewek yang cocok buat gua kayak gimana? Tika, gue temenan sama lu ya. Iya. Kayaknya nggak bisa 32 dek. Mesti 36 dek. Gitu Gue bilangin ya. Jadi gue opay nih ngomongin soal nginep di rumah temen ya. Gue waktu itu lagi pacaran nih sama cewek gitu. Terus habis itu siapa ceweknya? lupa gue siapa namanya, kan lu banyak. Bawa bayi, mungkin gue masih bisa lebih bagaimana lebih menerima daripada dia pulang bawa temen laki. Good evening ladies and gentlemen. Jempol kejepit di depan Gofar. Ya, di depan CEO, di depan board of directors. Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Oh yeah. Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Dudu-dudunya mana? Du-du-du-du-du. Ari Kirana! Cici Ari! Ayo lanjut lagi. Gila lama banget nih. Gila Pai, apa kabar sih Pai? Mantan partner Gue kagak pernah diajak kesini partner Pai. siaran gua. Ini gua ajak. Oh iya benar. Gua ajak. Iya benar. Cici apa kabar Cici? Baik, Pai, kita udah berapa lama Pai nggak ketemu? Nih ya, sekali ketemu ya teman-teman ya. Udah berapa lama? Kita tuh terakhir siaran tuh berapa Ci? Pokoknya Tahun berapa? gini, kan bubaran siaran lo ngasih hadiah buat gue iPad kan, ya kan? Itu pas anak gue umur 1 tahun tuh. Yang pertama. Anak gue yang kedua. Yang kedua ya? Oh, iya. Sekarang anak gue udah mau ulang tahun ke-8. iPad-nya baruan rusak Pai. Beneran, sumpah gue kagak bohong. Kayak 2 bulan lalu tuh iPad akhirnya rusak. Lu kesini mau minta baru lagi apa? Apa 13 Pro lu mau? Tapi kan begini, gue kerja berapa belas tahun kan di, boleh sebut nama gak sih? Di MRA kan. Gue udahan kan, gue kagak dikasih apa-apa. Cuma lu doang Pak yang kasih gue iPad. Kemarin baru rusak tuh iPad. Gitu, dipakai sama anak gue. Kalau kita tuh siaran berapa tahun Ci? 3 ada gak? Kita siaran lama Pai. Ada 4 kali 4 tahunan, hampir ke-5 tuh. Iya 4 bener. tahun siaran sama Cici. Abis Cici, gua sama Surya yang lu bilang katanya lu paling demen siaran sama dia dibanding sama gua. Gue emang dasar kurang ajar. Tahu gak? Nih gue terus tahu ya. Kenapa? Gue bilang sama Surya karena dia pernah nggak mau siaran gara-gara gua. Gue at that time gue tuh nggak tahu ngadepin ya anak laki ya, susah banget diatur. Kayak gue udah punya 2 anak di rumah laki juga tuh dua-duanya. Kita punya laki 1 ya, suami nih. Ini 3 gampang banget diaturnya. Gue sehari ketemu sama lu 5 jam, ya kan? Ini anak tuh susah banget diatur. Abis itu gue lagi ngerasa jelek banget gitu. Gue lagi baru lahiran, masih nyusuin, lagi gendut-gendutnya. Leher gue kan gede banget tuh Pai waktu itu Pai. Kayak Tyson ya? Iya, rambut gue bondol gitu. Walaupun orang bilang cendol susu ya Bo, cewek bondol bikin nafsu. Tapi enggak di kepala gue Pai. Gue kayak Mike Tyson. Gue lagi ngerasa kayaknya gue kayak Mike Tyson tapi oriental punya gitu. Gue lagi jelek banget gitu. Tyson Cina aneh. Iya kan, Tyson tapi Chinese gitu. Terus gue pakai baju shocking pink kan tuh, fuchsia. Terus lo foto gue, bawahnya hitam. Gue udah seneng banget ya. Cici gue foto ya. Gue bilang, kok temen gue baik banget nih gitu, fotoin gue. Abis itu gue dijadiin meme Bo. Gue dijadiin stabilo sama lo. Pengajar. Jadi fotonya Cici pakai baju pink, roknya hitam,
Stabilo ping gue balik. Jadi kayak Stabilo. Dia ngambek. Gue ngambek. Hapus gak Gopar? Gue gak mau siaran kalau dia hapus. Terus abis itu gue kadu kan tuh ke PD kita kan. Ke PD atau ke station manager ya, gue lupa deh. Gue bilang, lo bilang itu ya masih Gopa ya. Kalau kagak dihapus tuh, gue bilang gue kagak siaran besok. Pagi-pagi tuh 4:30 ya kan, pagi-pagi 4:30 gue habis nyusuin anak gue Pai gitu kan. Duh, Nenen udah kosong nih, udah siap mau mandi mau siaran gitu kan. Terus gue bilang, bentar dulu gue lihat dulu si Instagramnya si Gopai. Bangke masih ada foto gue. Lo lihat, gue nggak akan datang siaran gitu. Abis itu gue nggak siaran tuh kan jam 6:15 masih belum ada yang kabarin. Gue bilang, lihat aja lo nyariin gue. Abis itu lo WhatsApp, Ci lu bener kagak siaran? Gak siaran gue. Tapi lo turunin tuh foto. Tuh gue lagi sensitif-sensitifnya Pai. Salah Ciari waktu itu pernah ngambek sama gue. Jadi gue kentut nih. Tapi kok kayak ada yang, duh apaan nih? Gue ambil tisu. Set. Wah ada lagi. Ci, lihat Ci, ada Ci. Awas lu ya, gue keluar dari ruangan ini kalau lu nggak macem-macem. Terus gue sambit kelarin tisunya, dia keluar ngambek. Lu juga bener-bener ya, gue udah bilang Pai, lu boleh kentut Pai, tapi jangan bermuatan. Jangan bermuatan. Lu udah bermuatan, pakai jarak bagi-bagi lagi. Cici, ada isi. Lu awas lu ya, berani deket-deket lu, gue keluar dari ruangan ini. Ih bener, gak cuma itu doang Bo. Nanti dia angkat kaki gitu kan. Terus gue liatin, Pai, lu gak gunting kuku Pai? Hitam banget itu. Kos kaki digini-gini di ruangan. Kos kaki digini-giniin di ruangan gitu. Terus habis itu belum lagi nih kalau dia lagi marah-marah ya, gue kan harus menenangkan si produser gue gitu kan. Udah lagian sih lo semua Gofar lagi marah gitu. Anak-anak cowok pada ketakutan semua gitu. Udah makanya lu semua sih pada repot. Gue bilang udah lo ikutin aja, udah dia. Gue bilang gitu. Lu tuh harusnya tuh bilang paling demen sama gue. Hidup lo tuh teratur kalau sama gue dibanding sama Surya. Sama Cici Ari ya. Ini nggak bakal gue lupa nih. Dia punya hobi, ya Allah, sangat Gen Z sekali. Yaitu datang ke radio langsung nyalain komputer main soliter. 100% Cici hobi main soliter. Gue bilang, Ci kagak ada yang lain apa? Lu udah umur segitu juga main soliter. Zaman udah berubah, udah main soliter. Kenikmatan duniawi ya Pai. Soliter, game bonusan Microsoft. Dimainin sama dia dan dia suka banget. Bukan. Kasihan Pai, itu bayangin ibarat katakan kita kan udah tambah tua nih, kita tahu kan rasanya udah tua tuh nggak ada yang ngasih kesempatan, nggak ada yang ngasih, nggak ada yang ngelirik gitu. Soliter juga gitu Pai. Kasihan dia bilang, ngapain gua di dalam sini sih, ngapain juga sih mesti install gue kalau tau gue nggak dimainin gitu. Iya bener ya kan? Yang mainin cuma lu doang. Akhirnya gue ngerti gitu. Tapi pernah kan, jadi kan lagi ngomongin soal me time tuh waktu itu siaran. Terus gue bilang, ya me time gue tuh nonton DVD. Terus gue dilempar sama dia, orang tuh udah pada nonton Netflix ya. Lu ngapain nonton DVD ya? Udah lu itu juga pasti bukan asli kan, itu kan juga pasti palsu. Gue bilang anjir ini bener juga ya. Kalau gue bilang asli, beli di mana? Ya kayak gini-gini kan, lo harus kan membagikan informasi ke gue gitu. Udah kalau datang pagi, wah bawaannya tumbler gede, air putih banyak, tas ya gak, ribet banget dah. Udah kayak mau camping, kayak mau persami tau lo. Pesan, lu mau kopi atau apa nggak, Ci? Mau dong. Kopi apa? Kopi lah, kopi apa kayak gitu. Hitam atau pahit atau apa? Hitam. Makan nggak? Mau makan nggak? Ada apa ya makanan? Ada. Kalau mau kopi aja, makan aja. Ngopi aja kali ya. Ci, males bikinnya. Males ya? Males bikinnya. Iya, ribet lagi pada puasa, capek. Oh gitu, yaudah. Kopi aja. Kopi. Iya, kopi aja deh. Kopi apa? Kopi hitam. Sebutin warna. Kok hitam aja? Hitam. Okay. Lu yang bikinin. Iya ampun Tuhan, dibikinin sama Gopar loh. Panas dingin. Panas lah Par. Masa si kopi dingin. Wow, gila. Jarvis.
Jarvis Iron Man punya juga nih STM-nya beginian. Ada di warkop. Ada di warkop. Iya, keren banget loh. Tapi gila, kita berapa tahun gak ketemu, pas ketemu tiba-tiba acara event mobil. Event mobil, heeh. Bilang, wih, MC-nya Ari Kirana nih. Ngerti mobil banget. Terus gue samperin, dia lagi briefing kan nih sama bosnya. Basrit. Mbak, Ari tuh ngerti banget spek mesin. Tolong. Pas di panggung dia harus jelasin mesin. Awas lu Gopar ya, macam-macam. Gue bilang, ngerti. aduh, gue langsung baca cue card. Ini jangan sampai ada istilah-istilah teknis nih. Tapi gue salut sama dia adalah, lu sampai sekarang laku Cing MC, keren lo Ci. Job MC lu tuh deres. Iya emang. Deres lu gila. Wedding, gathering kantor, udah makanan lu banget Par. itu. Iya, lumayan. Tapi sekarang MC makin banyak, Par. Itu. Udah gitu banyak yang banting-banting harga ya. Iya, Nah, menghadapi itu gimana sebagai MC profesional? Gua ya menghadapi kayak gitu, kayaknya lo tuh pertama lo harus datang on time. Terus habis itu lo jangan hitung-hitungan sama klien. Oke. Terus habis itu klien kalau urusan baju nih. Jadi pernah gue MC sama Gopar nih. Aku tahu. Lo pernah MC sama Gopar. Temanya adalah pixel gitu. Temanya pixel. Terus habis Pixel itu tuh yang pixel ini loh yang kayak kotak-kotak kecil-kecil Yeah, gitu ya kan. yeah. Kan pixel internet warna-warni. Yeah. Lu ngerti sih kagak? Lu kan orang Iya, warna-warni. digital Iya, warna-warni. gitu kan, warna-warni Iya. gitu kan. Terus habis itu dibukain ini kan one day use room gitu Iya. buat kita istirahat, buat kita nunggu. Terus habis itu gue disuruh pakai bando pixel gitu. Terus habis itu mukanya digambar-gambarin kan. Si Gopar ketawa-ketawa gitu. Gitu kan, lihat gue jelek banget gitu. Terus habis itu Gopar ganti baju nih gitu. Udah Disuruh panitia. disuruh panitia. Baju disediain sama panitia Yeah. gitu. Gopar asistennya bilang Par, udah waktu ganti baju. Dia ke toilet mau ganti baju. Keluar dari toilet. Gue gak mau ya pakai baju gini ya. Gue gak mau nih. Aduh, gue blazernya hijau. Dalamnya orange. Abis itu celananya apa gitu. Begitu dia keluar dari toilet, gue bilang, mau dibantu ya, mau jadi apa? Gue udah kasih topi sulap, gue bilang. Gue udah ngecengin Ari. Oh, mampus lu. Dikasih baju begini. Ayo Gopar ganti wardrobe-nya pas banget. Wah, bangsat, gue bilang. Kemeja hijau, kemeja oranye, celana ungu. Topi merah. Gue bilang, ya Allah, ini apa? Terus rambutnya dia lagi gondrong-gondrong gitu lagi. Ya gitu. Nah itu. Tapi itu. Dan kalau wardrobe berarti harus effort nyiapin wardrobe. Harus. Udah gitu kan klien kan biasanya kan mau ngeliat contohnya tuh nggak cuma 1, nggak cuma 2 pai. Yeah. Gitu sampai 3. Ya lo ikutin aja maunya klien kayak gitu. Soalnya kan biasanya kan IO gitu kan perpanjangan dari si kliennya Yeah. kan. Ya udah lo ikutin aja gitu, membuat pekerjaannya dia juga lebih gampang. Jadi pekerjaan lo juga lebih gampang dan jadi lebih banyak gitu. Oke. Gitu saran gua. MC cowok the best selama ini yang pernah lu kerja bareng. Selain lu ya, walaupun kita bisa dihitung dengan jari ya. Selain Pak Tarno ya. Selain Pak Tarno ya, mau dibantu ya. MC cowok the best banyak pai. Siapa? Sebutin 3 deh. 3. Oke. Kawinan. Nah. Ferdi Hasan. The best buat dia. The best tuh deh. The best. Kenapa? Ganteng, pinter kan. Terus habis itu mau bapaknya pengantin, ibunya pengantin demen sama dia. Sampai yang datang juga demen sama dia. Oke. Gitu. Terus habis itu Dado Parus juga. Old school. Prambors dulu. Prambors zaman dulu. Terus udah gitu. Dado Parus kenapa? Dado Parus juga gitu. Dia tuh deket sama kalau kawinan tuh kan lo abis lo nge-MC kakaknya, lo nge-MC adeknya, abis lo nge-MC sepupunya, kan udah muter-muter begitu kan. Jadinya dia tuh deket banget sama keluarga. Jadi kalau misalnya gue bareng sama dia, membuat hidup gue gampang juga karena udah kenal klien banget gitu. Kan kalau kawinan sama corporate beda. Kalau Bedanya apa?
kalau kawinan tuh very personal kan. Jadi kayak lo tuh kenal banget sama si keluarga cewek, keluarga cowok. Oh tunggu gitu. deh, berarti kalau misalnya gue diundang MC nih sebagai nikahan gitu ya, di kawinan wedding gitu kan, gue harus akrab dulu tuh sama keluarganya. Iya, soalnya itu kan acara keluarga cuy. Maksudnya harus sering ketemu. Nggak juga sih, cuman maksudnya kayak technical meeting ya lo ngobrol tuh sama orang tua yang cewek, orang Nginep tua. di rumahnya gitu, jadi anaknya seminggu gitu Gue kan. bilangin ya, jadi gue opain nih ngomongin soal nginep di rumah temen ya. Gue waktu itu lagi pacaran nih sama cewek gitu. Terus habis itu Siapa ceweknya? lupa gue siapa namanya, kan lu banyak. Gitu. Tapi menurut laporannya dia, ya dia bilang, ih kemarin gue ke rumahnya Ci, gila, ibunya pendek, bapaknya juga kecil banget, dia bilang. Gue yakin banget tuh bapak ibunya gimana ngeliat lu, ya happy aja. Gue rasa sih bapaknya tuh memerlukan gue buat ganti bohlam di rumahnya. Jarvis. Silakan Jarvis. Nih Dat, buka sendiri nih. Aduh, gila. Mantap. Gitu. Jarvis nih. Minum. Minum. MC ketiga yang ter the best. MC ketiga ter the Cowok. best. Air putih. Ada putih par. Nih. Cetnya ada par. Ngapain? Kok duit air putih? Kasih air putih aja ngapain minta lebih lu? Kan kemarin belum kasih angpau. Oh iya. MC cowok kalau untuk Mandarin, maksudnya kalau untuk kalangan Cindo gitu, Iya. Edric Chandra. Oh dia nyayur tuh di kalangan itu ya? Terus makanya semua tuh ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri gitu. Kalau Oke. misalnya Coki Sitohang menurut lu gimana? Coki, Buh. Gue Canggih. kalau salah takut disuruh push apa sama dia. Oh dia perfeksionis ya Ci? Dia perfeksionis, Bo. Dia satu-satunya MC nih ya yang pakai ini. Udah datang belum? Oh kayak FBI? Udah datang. Ya, gitu. Kayak FBI? Kayak FBI ngomongnya sama asistennya. Putin di depan. Putin, iya. Iya gitu. Donald Trump. Donald Trump. Ya benar-benar. Siapa lagi di depan? Siapa lagi? Kan dia dikasih tahu ngapain nanya. Ngapain pada di depan semua? Suruh masuk. Emang buffet di depan. Buffet di dalam. Acaranya di dalam, di depan semua. Gitu. Oh dia pakai yang Dia gitu-gitu. pakai gitu. Nah terus habis itu sih. Nah, gunanya apa ini? Jadi si asistennya ntar ngasih tauin dia gitu. Oh dia punya asisten. Jadi dia punya asisten. Nah asistennya itu kayak Jarvis lo begini tadi gitu. Jadi misalnya kayak Gofar Hilman udah datang gitu. Terus habis itu Gofar Hilman sudah datang. Nah asistennya langsung nyari tahu tuh Gofar Hilman istri siapa gitu. Anjing. Misalnya Tuti Hilman gitu kan. Boleh. Terus habis itu Gofar Hilman datang bersama dengan Tuti Hilman dan kedua putranya gitu. Tini Hilman dan kedua putra Heru. Heru Hilman gitu. Iya. Ya kan lo datang nih cek gitu kan. Tamu VIP gitu. Selamat malam Bapak Gofar Hilman. Selamat malam Ibu Tuti Hilman. Hey Tony apa kabar? Hey Tuti apa kabar? Gitu. Service to the max, Bo. Kan orang merasa dihargai ya. Masa dihargai. Coki tahu nih nama gue sama anak Bo, gue gitu. lo ketika lo datang ke kawinan, walaupun lo tuh punya nama besar ya, tapi lo disamperin sama artisnya gitu. Iya. Ya happy lah Happy. gitu. Lo disebut by name. Terus habis itu gak cuma lo doang. Istri lo juga, anak-anak lo juga. Terus habis itu misalnya kayak Gofar Hilman baru naik pangkat gitu. Jadi Dangdim 4 Oh, gitu dia misalnya. googling tuh? Googling. Si asistennya? Gokil. Dangdim 4. Selamat Bapak atas Wah itu serjantip gitu. Wah itu bakal diingat sama si bapak itu ya. Iya. Sampai kapanpun Tuh, tuh. Bang, ini MC apa Intel sih? Nasi goreng siapa yang buat nasi goreng? Kau udah tahu gue sih. Nasi goreng sama ketoprak di depan siapa yang buat tuh? Gitu. Takutnya Intel. Oh berarti asistennya mesti pintar juga dong Ci. Iya kan biasanya kan kalau misalnya lo kawinan gitu kan lo udah ada list tamu-tamu Iya, VIP yang VIP, harus di-grade nih iya. gitu. Kadang-kadang juga nggak mesti di-grade tapi lo harus tahu dia udah datang atau enggak karena kan mau
potong jalur gitu, Iya, potong jalur salaman kayak iya. gitu-gitu. Nah, kan kita MC kan juga pegang list. Kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya MC standar cuma bacain doang selamat malam gitu. Iya. Selamat malam dan terima kasih untuk kedatangan Bapak Gofar Hilman. Bapak Gofar Hilman memasuki ruang acara gitu kan. Kayak di bioskop nih. Ting 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 ting. Iya kan. Tapi kalau dia kan enggak informasi lengkap, Bo. Bapak Gofar Hilman sepatu 43 gitu. Ngapain? Gak perlu ya. Selamat ya Pak, sepatunya dapat 3 nih. Bukan kenaikan banget itu. Segitu Bukan. aja udah gede kan nambah-nambah. Iya. Nambah-nambah. Kayak gitu Bo Coki. Wah itu effort sih Ci. Gila sih. Iya, tapi kan maksudnya lo akhirnya jadi memberikan yang terbaik. Sekarang kan MC banyak banget, Pai. Iya. MC-nya banyak, kuenya berkurang. Betul. Kayak gitu jam dulu kan kita kan masih MC acara launching apa. Iya, Kalau iya. sekarang kan enggak, Pai. Iya, dan banyak yang baru-baru. Iya. Banting-banting harga juga gitu kan. Jadinya yang dikasih adalah service. Service over. Service over. Gitu. Nah, kalau cewek menurut lu siapa yang Cewek banyak, tapi kan gue jarang yang MC sama cewek ya. Gua sih. Asik. Tapi gue akuin dia tuh emang gercepnya deg-deg-deg. Gue kalau misalnya MC sama Ari tuh gue tenang banget karena dia yang handle semua. Kenapa kita jarang MC Bang Gopar? Mulai Ari, kalau Ari enak nih yang handle dia semua. Ada acara otomotif gede nih, Pai. You know, Deket-deket lagi. Lu kan udah anak otomotif nih. Iya, gue anak otomotif banget. Gila banget. Gila. Ya, enggak? Mobil dia punya mobil dulu ya. 850 cc. Apa? QQ. Cherry QQ. Iya. Sebelum kalau sekarang kan jadi udah bagus tuh, Iya. ya kan. Dulu mobil gue 800 cc. Iya. Terus habis itu gue kalau misalnya mau pergi nih gue mikir dulu, nggak ada tanjakan yang mana ya. Kalau ada Karena pernah dia lagi nanjak dia turun cuy. Bener. Jadi gue parkir kan nih di gedung apa tuh namanya? Itu loh yang di Kuningan, di pokoknya ada satu gedung lah di Kuningan. Yeah. Gue parkir di basementnya nih. Gue lagi sama temen gue, badannya agak gede cuy, gitu. Terus habis itu ininya si tempat bayar karcis parkirnya tuh nanjak itu cerot gitulah seperti Yeah. pada umumnya kan. Yeah. Terus habis itu gue udah bilang sama dia, lu mendingan turun, kita ketemu di atas. Terus dia bilang, bagaimana nih? Lu turun. Gue bilang, gue bayar parkir, kita ketemu nanti tuh di situ. Gue bilang lu jalan aja dulu. Nggak mau gitu. Kan jalan di parkiran kan kayaknya risky banget ya. Iya. Gue bilang, ya udah terserah. Mundur cuy, mobil gue. Udah gini. Gue udah bilang sama lu. Masalahnya pada lu gede cuy. Gitu. Itu mobil pertama. Itu enggak, itu mobil pokoknya gue pertama kali beli mobil tuh Atos. Iya. Atos Hyundai warna biru. Keren kan? Gue kagak tahu ada yang namanya Olimatic. Iya. Gitu. Oli Gardan. Oh iya, Iya. gue lagi nyetir nih di apa namanya tol sama mak gue mau ke Kelapa Gading, gitu. Lagi nyetir, udah lewat Pondok Indah segala macem gitu, set kan lewat tol yang situ tuh. Gue ngegas, gue pencet gas, kok nggak maju tuh mobil. Iya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan banget, Pai, itu mobil bisa ke kiri. Gitu. Oh, jadi nggak di tengah. Iya, maksudnya mobilnya jadi Iya, di tengah iya. kan nih. Terus habis itu masih ada tenaga Ya, tuh mobil tenaga lah buat untuk melipir. ke kiri gitu kan. Iya. Terus gue bilang, mama, ini nggak apa namanya? Nggak, jangan bisa nyala, mogok gitu. Iya, udah nggak maju gitu, Iya. nggak ngegas gitu. Apaan sih? Kata nyokap gue. Ini mobilnya kagak ngegas. Gue bilang. Terus akhirnya berhenti. Pas gue ngeliat ke belakang, udah penuh oli, Pai. Udah penuh oli di kaca belakang gue, sama di jalanan tol itu. Oh, berantakan. Orinya meledak. Pecah. Buset. Jalan tol. Berarti lu gak pernah ganti-ganti. Kayak gue gak tahu. Itu gak tahu. Mobil pertama kagak punya pacar, jadi kan gak ada yang ngurusin, ya kan. Terus pikirnya semua orang tuh mau menipu gue. Gue pakai supir, gitu kan. Terus supirnya bilang, Bu, ini kayaknya udah ganti oli berapa gitu. Kayaknya waktu itu berapa sih? 650 atau gimana gitu. Ya, zaman itu.
mahal banget ganti oli. Emang Gue segitu. bilang emang segitu bu. Ya udah nggak usah ganti. Gue bilang gitu. Karena gue takut ditipu. Gue takut ditipu, Pai. Kita anaknya kagak percayaan kan. Iya. Terus habis itu udah nih akhirnya telepon apa jasa raharja jasa raharja Jaja apa sih? Miharja. Jasa Miharja. Lihat olinya begitu dia. Datang nih mobil derek gitu, mobil derek. Terus habis itu kata nyokap gua, kita kemana? Ya kita di dalam mobil aja gitu. Kan kalau mobil derek ya, yang ditarik tuh kan pantatnya kan. Iya. Jadi lu gini. Terus abis itu nyokap gue marah-marah. Mana sampai ada yang lihat orang gereja, malu tau. Gue bilang ya udah sih gitu. Itu kan keluar tol. Abis itu kan dibawa ke bengkelnya Hyundai waktu itu di TB Simatupang. Jadi mesti jalan agak jauh, agak muter tuh dari keluar tol. Nyokap gue udah marah-marah. Ini malu banget kalau dilihat sama orang gereja tau. Karena tuh deket gerejanya mak gue. Berhasil sampai bengkel. Nah terus habis itu mobil itu yang sama lagi tuh, gue lagi ke Tanah Abang mau parkir di atas, muter kan mau meliuk-liuk gini. Nggak ngerti kenapa tuh Pai, sama lagi tuh olinya pecah lagi. Kayaknya kena selangnya apa gimana Lu gitu. beli second atau beli baru? Beli second. Nah kebanyakan tuh Ci, kalau misal beli second, memang kadang-kadang kita nggak tahu kan orangnya sebelumnya tuh ganti-ganti apa atau yang diakalin, dikanibalin. Oh gitu. Dulu kan belum zaman dong marketplace dong, pasti kayak para baris pos kota kayak gitu. Nah kalau sekarang kan enak nih, kalau ada nomor telepon kita cek di get kontak penipu atau enggak. Oh iya bener. Iya. Oh, jadi kalau iya. misalnya ngeliat, wah high risk nih penipu, biasanya merah-merah tuh. Udah jangan dihubungin. Kalau misal kayak gitu. Tapi kalau misalnya banyak tag-tagnya tuh sampai berapa puluh segala macam, pedagang mobil ini, pedagang mobil soleh, pedagang mobil nggak nipu, nah itu boleh. Gue pernah ngecek get kontaknya laki gue ya. Seneng deh gue. Kenapa? Suaminya Ari Kirana. Kata lagi gue gini, gue udah jadi bos ya. Kenapa gue kecek get kontak gue namanya suaminya Ari Kirana? Gemes kan. Tapi kita sekarang nggak takut nih Ci. Semua juga orang nggak takut. Karena kalau sebelum angkat telepon selalu cek dulu pakai get kontak jadi lebih tenang. Iya benar. Ya, yang gue suka nih get kontak tuh bukan cuma bisa ngecek siapa yang telepon kita, tapi maaf ya plus. Diam lu juga. Tapi juga bisa kasih tahu nomor kita disimpan pakai nama apa di kontak orang lain. Sorry guys, saya premium. Tuh Ci, yang merah-merah nih Ci penipu. Oh. Nih. Jangan cek High nomor risk gue. number, penipu, teror nelpon. Gue bacain, tag-tagnya nggak ada. Tuh, penipu. Jadi enak Ci. High risk tuh, kalau yang merah-merah gini nih teman-teman tuh ya. Tuh. Oh. Ini penipu nih yang gini-gini. Oh beresiko tinggi dia. Iya. Beresiko tinggi untuk nipu. Jadi sebelumnya orang lain udah pernah ngalamin, makanya dia taruh di get kontak, taruh penipu gitu. Jadi lebih aman lah. Iya benar-benar. Iya, jadi kalau misalnya nggak ada nomor yang nggak dikenal, telepon tocet, kita bisa langsung cek apakah itu spam, potensi penipu atau emang orang beneran, ya enggak. Biar makin aman, lu bisa aktifin fitur spam filternya juga. Caranya gampang banget, masuk ke setting, pilih message, aktifin screen unknown senders, masuk ke text message filter, pilih get contact, klik use. Nah kalau udah beres, hidup lu bakal makin tentram. Soalnya chat dari nomor gak dikenal otomatis ke filter. Langsung download Get Contact sekarang lewat linknya ada di deskripsi di bawah. Aktifin fitur spam filternya. Jangan nunggu ada yang ngaku-ngaku saudara jauh minta transfer terus panik. Amanin komunikasi lu sekarang. Ih mantap. Get Contact itu. Get Contact. Get Contact. Gue anak ketiga gue kasih nama Get Contact deh. Gak usah kejilat. Gak usah Gak usah ya? Udah Gak biasa usah. ada lama. Apa gue ganti nih anak pertama gue? Udah ada lama. Udah lama. Ngapain masih ribet? bisa kalau mau. Demi built-in. Tapi built-in. Built-in seumur hidup. Biayain sekolah. Gitu. Tapi Ari Kirana itu pernah tinggal. Gue bilang dia orang kaya banget. Dia tinggal di hotel itu nggak cuma sehari atau seminggu. Berapa lama? Lama gue kan gue penyanyi di lounge-nya. Jadi gue tinggal di hotel itu. Berapa lama? Lama gue di Hotel Mulia tuh. Lu tinggal di Mulia. Di Hotel Mulia. Gila, berapa lama? Coba berapa lama?
1,5 tahun. Gila. Lu cekin nih kuliah 1,5 tahun. Ih, keren banget deh pokoknya. Ngopi pulang kuliah ngopi gitu, nge-gym. Zaman-zaman orang belum nge-gym kan, nge-gym gitu, ngopi-ngopi di Hotel Borobudur. Gue 2 tahun. Hotel Borobudur kan terkenal banget sama sop buntutnya ya. Yeah. Sampai kayak gue kolesterol. Kebanyakan makan sop buntut. Lu 2 tahun di Hotel Borobudur. 2 tahun 1,5 tahun di Mulia. Di Mulia. Heeh. Itu jadi penyanyi di lounge-nya. Jadi penyanyi di Dia lounge tiap malam. Tiap malam, kecuali hari Senin kita libur. Oke. Terus udah gitu emang ada fasilitas lo dapet kamar Iya. sama dapet uang telepon, dapet transport Iya. gitu. Terus Lu habis itu sekamar sama siapa? gue sekamar sama vokalis cewek satu lagi Oke. gitu. Tapi kalau kan di situ tuh di Mulia tuh zaman dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang. Kan dia ada CJs tuh. Nah, Yeah. CJs tuh kan ada band luar negerinya. Yeah, yeah. Nah, kita satu lantai semua tuh. Oke. Untuk band sama entertainment di hotel itu tuh kita semua satu lantai di lantai 6 waktu itu. Terus habis itu ya udah. CJ sudah banyak bulenya, Ci, dulu, Ci. Bukan lagi, Pai. Buset. Kalau misalnya lagi habis bubaran gitu kan, gue tuh kelar nyanyi selesai jam berapa ya? Jam 12:30 kalau nggak salah, 12:30. Habis itu kan kita kan anak malam ya. Maksudnya waktu itu ini masa-masa zaman dulu banget ya, Bo. Yeah. Zaman ketika lo tuh kalau mau main internet itu di warnet. Oke. Gitu. Belum handphone belum ada. Belum ada. Makanya ada uang telepon ini landline. Iya. Terus udah gitu apa tuh namanya handphone udah pokoknya gitu deh pokoknya belum bisa internetan. Iya. Telepon itu Pun kalau ada mahal kali ya. Internet itu paling hauce itu cuma buat internet. Handphone itu cuma buat SMS. Oke, Gitu. oke. Jadi belum yang lain-lain Iya, tuh. iya. Terus ya, jadi kan kita habis selesai nyanyi, gue habis selesai nyanyi, mandi, bersih muka segala macam. Terus habis itu mau nyari makan di luar kan, terus habis itu mau internetan di luar di Menteng tuh. Iya. Terus habis itu biasanya bubaran sama band CJs gitu. Iya. Mereka juga baru pulang kan, gitu. Terus kan banyak tamu-tamu yang suka belaga mabok, Bo. Kok belaga mabok? Biar apa? Cewek-cewek yang belaga mabok banget biar diangkut gitu. Sama bulenya. Iya sama si anak band ini. Oh, Karena anak kalau bandnya, misalnya lo oke. main di situ Iya, setiap iya. hari, lo kan pasti kenal regulernya siapa kan. Iya. Regulernya siapa lo tahu lah gitu. Nah, jadi adalah reguler yang ya udah gitu kayak, misalnya gue demen banget nih sama si gitarisnya gitu. Dipepetin terus nih. Terus habis itu belaga mabok banget, nggak bisa pulang gitu. Ya udah lo kasihan sama orang hotel kan. Yaudah, maksudnya angkut aja dulu lah ke Iya, kamar biar dia iya. istirahat gitu. Kalau gitu tuh kalau misalnya mereka lagi baik tuh ya. Iya. Tapi kalau misalnya lagi ekstrakurikuler, Pai, langsung tuh dari adegan apa sampai apa juga Ada semua. Bisa denger banget. Oh, karena pepetan. Heeh. Ci, Gila. Gimana sih? Lu gimana rasanya tinggal 3,5 tahun di hotel? Maksudnya kan Enak banget. semuanya ada gitu kan. Terus habis itu kan deket dari mana-mana. Iya. Kayak gitu. Maksudnya Itu lo gratis berarti. gratis lo, tapi nggak bisa diuangkan ya. Jadi misalnya lo dapat uang makan sehari itu misalnya 450 at that Yeah, time. yeah. Lo nggak bisa uangkan. Jadi emang itu untuk jatah makan lo. Either lo makan room service atau enggak lo makan di salah satu restoran yang udah ditunjuk gitu. Di dalam bangunan itu. Iya, soalnya dulu kan orang tuh pergi nonton live music. Kalau sekarang kan nggak terlalu Iya, kan. iya, iya, Kalau iya. zaman dulu kan banyak banget bawa pilihannya gitu. Jadi Iya. ada lounge hotel, ada klub gitu. Terus habis itu orang tuh bener-bener nonton live music tuh kalau weekend itu sampai jam 4 pagi tuh juga ada live musicnya gitu. Kalau sekarang kan sekarang gue nggak tahu ya, nggak Sekarang terlalu banyak. Masih ada tapi nggak sih, terlalu ya. nggak. Kalau Nggak dulu yang semasif itu ya iya, dulu. dan dulu tuh pilihannya banyak banget. Jadi lo berlomba-lomba untuk ngedapetin yang Band yang paling oke. Band yang paling oke Iya, gitu. Sampai iya. dibawa dari Filipina, Iya. sampai dibawa dari Amerika kan gitu. Iya. Nah terus udah gitu, jadi ya lo tahu lo oke banget nih gitu ya. Jadi lo minta ridersnya Senaknya.
bukan seenaknya, yang memudahkan hidup lo lah gitu. Ya itu ya, terutama kamar salah Terutama satunya. kamar gitu. Itu berarti sebelum warna masuk warna. Sebelum warna. Warna lu masuk tahun berapa? Warna gue masuk udah lama banget kan. Gue belum kawin. Gue udah 2000 tahun 2000-an. 2000-an lah. Enggak 2010 lah, 2000 enggak deh. 2007 2005 kali ya. Berarti lu gantiin Dea Mirella. Gue ngegantiin Nina Tamam. Loh. Oh Nina cabut Nina dulu. cabut. Yang Masuk cabut aja sekarang, kan? yang cabut duluan tuh Dea, abis itu Nina. Terus abis itu mereka waktu Dea keluar, Warna nggak cari pengganti. Yeah. Begitu Nina keluar, Warna cari pengganti tapi 2. Jadi yang masuk gue sama Ira gitu. Oh, Ira Kuswoyo. Ira aja namanya. Ira Warna. Ira Kuswoyo tuh lebih tua lagi, Bang. Pat, lu tuh jangan membuat seolah-olah tuh penonton podcast lo tuh kayaknya gue tuh udah tua banget gitu. Gue tuh bukan. Gue tuh Warna ya. Warna itu mungkin lebih muda sedikit lah daripada Samimbo. Kejauhan. Warna tuh Ria. Ari, Ria, Dea, Nina, Sarwana, Steven. Oh, Dea balik lagi sekarang. Dea balik lagi. Nina udah enggak? Nina enggak? Single tuh. Siapa? Dea sama Nina single. Nina gimana? Iya. Umur berapa? Kalau gue bilang lo mendingan sama Dea, anaknya udah gede jadi lo nggak perlu biayain. Biar nyari sendiri. Nyari sendiri. Biar dia kerja. Lo gue bilang ya, lo kalau misalnya dijodohin sama ibu-ibu, lo mendingan nurut, gitu. Karena ibu-ibu tuh tahu perjalanan kehidupan rumah tangga tuh apa yang dibutuhkan. Oke. Tuh. Di umur gua sekarang, tahun ini 43. Kriteria cewek yang cocok buat gua kayak gimana? Tika gue temenan sama lu ya. Iya. Kayaknya nggak bisa 32 dek. Mesti 36 dek. Kalau 32 dek aja nggak bisa, apalagi 32A. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Terus udah gitu, kayaknya lu tuh harus dapet yang ngurusin lo. Ngurusin, lu tuh harus dapet yang ibu-ibu banget. Maksudnya yang jiwanya tuh jiwa keibuan. Jiwanya. Yang jiwanya bukan ibu-ibu banget gitu. Terus habis itu yang meneduhkan. Waljina cocok sama lo. Tapi beliau udah nggak ada. Lo sama siapa sih Pak ya Mas sekarang? Apa? Lo sama siapa sih? Ada. Gue kalau misalnya lagi kerja gitu ya, Bo, ada penyanyi-penyanyi muda gitu. Iya. Tuh, gue pengen kenalin sama lu, tapi aduh nih kayaknya cuman buat seneng-seneng doang nih, gitu. Ya kan? Tapi setiap kali gue ganti nonton TV, aduh nih anaknya si owner kayaknya pas banget nih buat temen gue. Kalau gue lagi nonton pagi-pagi ambiar, anaknya owner kayaknya nih cocok buat temen gue. Nonton Ibram. Kalau lagi nonton pagi-pagi ambiar, gitu. Ini Ibram gimana lu terakhir ketemu kapan? Sama Rian? Kayak gue satu manajemen. Oh iya, masih sering ketemu dong? Masih sering ketemu. Oh masih Riva? Iya. Oh, sama Riva. oh masih. Masih. Gila. Nah, jadi lu sekarang sama siapa, Pai? Ada. Penyanyi juga. Penyanyi juga. Lagu apa alirannya? Alirannya ya banyak lah. Lu request aja mau apa? Kok gue gak kenal sih? Iya, ntar gue kenalin kalau ketemu. Kita jadi ketemu kan? Terakhir ketemu Iya, aja itu tau gak? Kita pas ini perpisahan lu cabut. Iya. Besok ketemu lagi. Abis itu perempuan yang Gopar pacarin waktu itu nyaranin untuk Gopar ngasih hadiah perpisahan ke gue panci. Untung temen gue sehat. Temen gue bilang kagak usah panci, udah iPad aja gitu. Kenapa panci ya? Dia suka masak nih. Itu Panci aja. Tapi Itu. iPad berguna dong. berguna lah, lebih Iya. mahal juga dari panci. Iya dong. Iya kan. Lo kan gak mungkin beliin gue panci yang salad master 50 juta gitu. Itu juga gak paham gue. Iya. Sama ini gue pernah ke rumahnya, akhirnya gue ke rumah nyari di Andara, rumah orang tua lu. Gara-gara almarhum ya, meninggal saat itu. Saat itu besokannya tuh akan siaran 30
4 jam. Iya, Kita berdua. Tadi kita mau siaran Siaran berdua. berdua gitu. Ari, nyokap Ari meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ngeliat. Di tengah jalan nih, Far, kata orang kantor kan, kayaknya lu siaran sendiri deh. 34 jam sendiri gua. Iya, berapa tamu? 32 tamu. 32 tamu gua. Kagak ada DTR gitu. Sama aja gua 34 jam ngomong itu. Kagak ada bengong-bengong. Ayo dong Par, udah naik poster nih. Kita bisa.com juga udah ini segala macam. Lagi iba nih di rumah Cici. Turut berduka ya Ci atas ibu. Ci, kenapa sekarang sih Ci? Nah, waktu itu yang meninggal bokap gue gitu. Habis itu kan gue kenalin lo ke nyokap kan. Ma ini Gopar. Aduh, ini yang mau siaran ya. Waktu dia langsung emak gue kan, ini loh yang mau siaran sama si Ari 34 jam. Aduh, ya ampun. Dia kalau siaran ya. Kenapa emak gue jadi promosi anak orang? Gitu. Itu baik banget malah. Tapi lu siaran 34 jam gitu mending sendiri atau mendingan lo Berdua, ada Ci. Enggak, maksudnya mendingan lo sendirian atau mendingan ada bintang tamu? Mendingan sendiri. Iya kan? Nggak usah ada bintang tamu. Gini, kita tahu kalau siaran lagu kita nggak mungkin anggurin tamu dong. Udah pasti ajak ngobrol tamu. Jadi break lagu ini kita ngajak ngobrol tamu. Kenapa? Karena kita menghargai dia udah datang. Tamu tahu gua siaran 34 jam sendiri, mereka tuh punya niat baik, kayak menghibur terus, diajak ngobrol terus. Dalam hati gue sebenarnya nggak mau ngobrol, gue mau tidur gitu. gue mau rokok gitu. Gue mau sendirian. Dapat hadiah kan? Kekumpul 200 juta 34 jam untuk bangun 100 ruangan sekolah yang runtuh di Sulawesi kalau nggak salah. Yeah. Terus habis itu lu nya sendiri kan dapat hadiah cruise kalau nggak salah kan? Iya bener sih pelayar. Iya cruise gitulah. Cruise. Pesiar. Tapi lu mabok laut. Iya takut. Gak gue ambil. Kenapa lu gak jual ke gua? Lu mau bener-bener dah. Gitu jadi hilang tuh Pai. Hilang. Sayang takut banget gua, sih. Takut enak. Takut enak gua. Lalu kalau ngaca tiap hari bagaimana? Iya juga. Iya juga ya. Enggak Ya, Ci, sayang gede banget, banget Pai. Ci. Emang gak bisa diuangin, gak bisa dijual ke siapa gitu? Kagak, mesti berlayar. Gue bilang, aduh, siapa ya gitu. Dia ngapain lu? Kalau bukannya waktu itu cita-cita pengen jadi pelaut? Oh itu Popeye, ini Opeye. Enggak, lu bayangin kapal pesiar itu aja. Lu seminggu ngapain? Kan tapi kan impian lo adalah lo pengen Titanic-Titanican sama gitu. Iya kan, dipeluk dari belakang. Iya, dipeluknya sama gitu. ABK. Bau laut. Nggak kepingin ngeri gua. saya. Ngeri, akhirnya ya? gue ambil. Tapi bener loh, laki gue juga gitu, si Lexi juga gitu loh. Dia bilang pokoknya lo mau ngajakin gue cruise kemana aja dia takut. Iya. Mendingan naik pesawat. Serem Ci. Tapi gila itu 34 jam capek banget ya? Ci. Capek banget Ci. Gue pengen ngigo gitu. Sampai halu gue. Indi Barens tuh yang ngerekam. Gini. Lo kayak gimana Pai? Ngobrol sama tembok kan, sama kasate. Ayo bada. Kata ini. Itu lo bener gak merem? Enggak. Halu. Makanya langsung dikasih oksigen kan. Halu, bener halu. Capek banget. Lo gak ngeliat kakek lo tiba-tiba siapa gitu? Gak ngeliat? Gue gelap. Ada sosok cahaya dan gini. Sini. Amit. Habis itu di belakang cahayanya udah jangan kayak gitu kayak gitu. Udah bentar gue mau gangguin dia dulu gitu. Sini habis itu belakang gitu. Udah jangan kayak gitu kayak kasihan tahu dia gitu. Capek Ci. Capek banget. Capek. Lu abis itu orang kan kalau misalnya kayak lo abis kerja kayak gitu, abis itu pembalasan tuh istirahat, tidur 2 hari. Nggak bisa. Tidur kayak karena capek banget. Besokannya tuh 4 jam. Besoknya lagi cuma 5 jam. Nah baru hari ketiga tuh dari siaran itu tuh di Sudirman, abis dari Sarina, gue tuh tiba-tiba black out. Udah di trotoar mobil gue. Par, serem banget Par. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit Jakarta di UGD. Ntar lu, gue pengen tahu ya kronologinya.
begitu lo Gofar Hilman signing off the air gitu. Iya, Terus habis iya. itu ada yang nganterin lo pulang. Lupa gue. Kalau nggak salah dibukain kamar di itu deh, di depan Art Hotel. Di belakang. Iya. Tapi itu nggak bisa tidur. Kayak aduh capek sih, cuma kayak Iya, kalau capek gitu ya paling enak tidur di tempat tidur sendiri. Iya, karena emang takut balik kan. Besokannya balik tidurnya Tuh cuma gak segitu. ada yang nemenin lu. Nggak ada. Untung lu kagak lewat, Pai. Iya. Iya gak sih? Iya, kalau lewat bingung kita nggak podcast sekarang ya. Iya, Nggak ketemu kasihan lagi. Jarpis kagak ada temennya di belakang no. Nabrak Ci, di Nah, depan terus? nabrak. Udah ini dibangunin sama orang. Jadi mobil gue udah keret gitu di trotoar. Langsung di UGD. Heeh, terus ininya apa? Infus aja. Abis Dan- diinfus besokannya gue tidur 12 jam. Wow, enak tuh baru tuh. Habis tuh. Gak ada sariawan-sariawan Kagak gitu kan ada. orang kalau panas dalam gitu. Kagak ada. Biasa aja, cuma kayak kita nggak tahu tubuh kita capek, jadi blok gitu aja. Lagi nyetir. Ih, kamu dah. Makanya emang jangan nyetir sih, kalau capek udah ya. Iya, tidur aja. Heeh. Heeh. Tuh Apalagi gara-gara kalau lu, misalnya- gara-gara lu gue sendiri. Lu sih. Gue belain bapak gue. Iya ampun Pak, tapi itu dedikasi Iya. pekerjaan lo ya. Terus disuruh ulang lagi, ogah. Tapi kan lo ngalahin rekornya Indy Barens sama Farhan kan. Iya. Terus kata mereka gini, cuma beda 2 jam doang. Tapi gue sendiri. Tapi lo canggih sih. Abis itu lo tuh bubaran situ tuh lo masih siaran gak sih? Masih. Enggak, maksudnya Oh, dari Hard Rock. dari Hard Rock lo disuruh ya libur 3 hari dulu kan? Iya, libur 3 hari. Terus enggak dong, 2 hari. 2 hari. 2 hari kalau nggak salah. Habis itu udah cabut. Iya ampun. Nah, hari ketiga itu siaran tuh langsung gue ngedrop. Dapat duit gak sih lo? Enggak. Ya kan itu 200 juta, tapi disumbangin. Aduh. Iya. Tapi kan nggak apa-apa. Itu kan yang penting gue ada ruangan yang terbangun, ruangan sekolah yang gempa gitu kan. Oh iya. Iya, gue namain tuh ruangan kepala sekolahnya ruangan Gofar Hilman. Gofar was here. Ngapain? Kayak tulisan di meja. Tulisan di meja. Gofar was here. Nggak mau lagi. Enggak mau. Nggak mau lagi. Misalnya podcast 36 jam gitu. Kalau podcast masih mending, Ci. Karena nggak kayak siaran. Kalau siaran kan kita nggak boleh dead air. Nggak boleh ada kata nggak gitu. Iya, benar. Kalau Apalagi podcast lu- masih bisa santai lah. Apalagi lu mesti interview. Iya, interview Yang kan paling nggak enak boleh tuh dead air. siapa? Interviewin siapa? Ingat nggak lo? Interview mbak-mbak tukang urut. Jadi waktu itu bintang tamunya Ilham Hi-Fi. Heeh. Oh, Hi-Fi itu band yang lu suka. Gue Iya. tadi ngomong-ngomong. Oh, Hi-Fi, Hi-Fi, heeh. iya. Heeh. Hi-Fi. Heeh. Terus karena udah capek, gue manggil ada pendengar yang ngirimin mbak-mbak urut. Ih, baik banget. Iya, jadi gue lagi sambil siaran sambil direfleksi, gitu. Terus kayak, duh bosen ya, ketemu Ilham terus kan sangat sering saat itu kan. Gue sama Ilham interview mbak-mbaknya. Oh gitu. Mbak, Terus, ada yang minta macam-macam nggak? Sering mas. Ada artis nggak mbak? Ada. dia ngurut kan kalau misalnya siaran itu kan yang dipakai kan pita suara kan. Iya, jadi gini. Nah, yang dia urut apanya? Kaki, telapak Sampai mana? kaki. Hah? Sampai mana? Ada. Sampai sini enggak? Iya. Biar lebih dekat ke ini ke pita suara gitu. Heeh. Sampai lambung. Sampai lambung. Iya. Oh gitu. Gue lagi siaran gitu. Ada. Gitu-gitu. Oh. Itu enak tuh. Heeh. Jam 3 pagi. Wah, jam 3 pagi tuh. Interview siapa tuh? Tarot reader. Pengantuk-ngantuk. Aduh. Jam 3 pagi. Iya ya, Pak, Iya. itu berarti 34 jam. 34 jam enggak deh, enggak mau lagi deh. nggak mau lagi. Habis dari Hard Rock, habis dari Hard Rock lu juga enggak siaran lagi ya? Pernah siaran lagi Gua ya? Cosmo? kan abis Hard Rock terus habis itu kurang dari setahun COVID. Oh ya udah habis itu nggak siaran lagi. Iya, heeh. Jadi gue tuh ada acara TV, terus habis itu pokoknya gue ingat banget deh tuh bulan Maret kan, Iya. bulan Maret itu udah mulai Maret awal tuh udah Iya, mulai COVID gitu. Langsung peraturannya langsung mulai banyak tuh, nggak boleh apa, nggak boleh Terus ini, gue nggak sempat boleh itu. ditawarin tapi di Wuhan.
Radio Wuhan. Radio Wuhan. Wuhan FM. Gue bilang begini kok, bukan masalah COVID-nya, saya nggak bisa Mandarin. Gue bilang kayak gitu. Si engkonya untuk ngerti gitu. Habis itu gak pernah siaran lagi, Ci? Enggak. Lu pertama kali siaran kapan? Gue pertama kali siaran lama banget, yaitu pas Sama siapa? Warna. Gue abis itu ya siaran ngegantiin doang. Oh. Ya gitu, tapi nggak ada niatan. Pokoknya Jadi penyiar tetap gak mau. nggak mau karena waktu itu kan pas udah mulai boleh siaran, Ya. tapi masih COVID banget tuh. Terus habis itu setelah gue 1,5 tahun nggak keluar rumah kan, kita kan. Maksudnya nggak pernah keluar rumah yang sampai jauh-jauh banget. Yeah. Gue siaran lah di Jak atau di Kiss gitu deh ya. Gue lewat Kuningan keder gue pai. Gue lewat Kuningan keder banget karena banyak fotografer sepeda kan. Gue takut banget. Terus habis itu keder banget gitu loh. Terus habis itu waktu itu Kuningan udah mulai agak di ini kan jalannya tuh udah mulai berubah waktu itu. Jadi anjir nih gue mesti lewat mana gitu. Terus habis itu ada ganjil genap segala macam. Kayak kita anaknya on time banget nih kalau siaran. On time banget nih. Lu gila ngejar sebelum jam 6 nih ganjil genap weh gitu. Tapi kiri kanan isinya fotografer semua. Gitu, Puyeng jadi- gue. Abis itu gue bilang dukung gak deh. Tapi gak jadi penyiar tetap? Gak pernah? Nggak. Gak pernah. Pertama kali siaran sama siapa dulu? Denny Gusri ada di Cosmopolitan FM. Oh, lu pertama di Cosmo. Gue pertama di Cosmo. Berapa lama sama Denny Gusri? 3-4 tahunan kayaknya ya. Sore, pagi? Sore. Habis itu gue Oh. pindah ke Hard Rock pagi. Pindah ke Hard Rock sore sama Bayu. Terus ada Bayu gitu Oktara. sama Bayu Oktara. Terus habis itu pindah pagi sama Iwet Ramadan. Terus habis itu udah tuh sama Iwet Ramadan, sama Desta. Sama Desta gimana? Sama Desta gue terhibur. Sama Desta gue terhibur. Tapi capek gue. Kan dia iklannya banyak banget tuh. Jadi dia kagak bisa baca adlibs, Pai. Gue gedek Iya. semua adlibs mesti gue yang bacain. Karena dia lagi misalnya jadi BA apa Dia gitu kan. semua jenis produk di dunia ini dia ada Ada dia. Ada dianya. Saat itu. bank dia ada. Terus habis itu Fast food. Fast food dia ada. Yeah. Air mineral dia ada. Yeah. Terus habis itu pokoknya minuman kemasan dia ada. Terus habis itu bank dia ada. Ketupret nggak? Iya. Jadi gak bisa baca adlibs. Gak bisa. Oh, handphone bisa nih handphone. Tuh handphone bundling. Sama provider. Oh, provider. Gak bisa. Jadi Gua lu bilang, terus. Iya, terus kan zaman kita siaran kan sejam kan bisa bacain 4 adlibs kan. Iya. Capek lah cuy. Jadi ada cerita legend. Desta itu tuh cerita sama gue juga. Dia bilang kemana-mana tuh sama Ari tuh menyenangkan kalau siaran. Tapi ada cerita legend. Suatu hari Ari Kirana gak bisa siaran. Desta gak dikasih tahu, ya gak? Sama penyiar pengganti. Udah datang yang penyiar pengganti. Desta cabut. Dia Bener kan? cabut. Pinter banget tuh anak emang. Emang tuh udah. Jadi gak siaran Desta pagi itu. Nggak siaran. Gara-gara nggak suka sama partner siarannya. Kan dia emang gampang-gampang susah kalau nyari Yeah, partneran kan. yeah. Terus habis itu gue bilang, Mongki, lu ngapain pulang? Mongki, lu ngapain pulang, Mongki? Nah pas Desta sama lu di pagi, Andira sama Bayu Oktara di sore. Iya, Desta cabut. Bener gak dia memilih OVJ sahur dibandingkan siaran? Benar. Nah, karena duitnya lebih gede. Karena duitnya lebih gede. Terus habis itu kalau nggak salah nih, habis itu OVJ sahurnya udah selesai, terus dia siaran. Atau enggak, pokoknya dia balik ke radio tuh karena programnya Udah habis. gitu. Oke. Nah cabut lagi kenapa tiba-tiba Bayu ke pagi? Iya, dia ada lagi program TV-nya. Misalnya tuh anak. Terus habis itu Jadinya dia pindah dia cabut. Program habis itu dia pindah ke Prambors Yeah. gitu. Bayu ke pagi. Bayu ke pagi. Andira digilir nih. Sore. Sama Adriano Colby. Pernah sama Joko Anwar. Partner siaran. Datang anak gang nih satu. Dar. Coba siaran. Yeah. Kayak gimana sih siaran? Allah. Mic pertama nyala. Ini partner Gofar Hilman. Berak lu ndir berak. Langsung lagu. Par, nggak boleh ngomong berak. Hah?
Masa nggak boleh ngomong berak siaran? Apa sih gini? Apa namanya? Andrew udah dapat ini teman siaran gitu. Udah Ci gitu. Oh bagus deh gitu. Siapa? Ini pokoknya followernya di Twitter banyak banget. Dia happening banget tuh Ci. Ini pakai sarung. Khotbah timeline. Ya kan. Oh gitu. Terus iya tapi hari pertama siaran dia ngomong berak. Terus gue masih kekeh nggak mau terima. Mau kenapa sih berak? Emang kenapa berak? Emang kenapa nggak boleh? Gak lama ya kan outing tuh. Gue kagak ikut outing gitu. Gue suruh siaran. Ditemenin sama ini ya sama Gofar Hilman. Ini ngomong berak itu. Yang konon ngomong berak itu. Jadi kita mungkin orang-orang nggak tahu hard rock zaman dulu seperti apa. Hard rock zaman dulu pendengarnya bisa dibilang kelasnya AB. Iya. Ya, bahkan punya pendengar yang bikin klub mobil namanya Hard Rock Cars. Iya. Ya, itu solid banget. Pokoknya radio yang nih yang levelnya nih top tier deh, yang gaul, yang high class gitu, hard rock. Iklan yang masuk juga gila-gila kan. Iya. BMW, Mini, apa segala macam masuk ke situ semua. Datang anak gang hari pertama siaran, berak lu nih, berak. Lempar gue pakai tisu. Tisu isi tai. Aduh, rusuh banget nih anak, bener-bener. Gue bilang, abis itu kan gue tuh pertama kali siaran sama lu Pai, itu pas anak-anak lagi outing, gitu. Gue bilang, ini anak satu siaran ribet banget. Dia mesti ngepost, mesti naik post Twitter. Pokoknya heboh lah, revisi apalah. Gue bilang, situ banyak kerjaannya. Bagiin apa? Tapi satu yang gue kagak nama Cici Ari, kita punya segmen namanya Nama Jadi Lagu, Pai. Jadi kita bikin sketsa. Terus tiba-tiba ujung aja. Dan ini gue suka banget sama Cici Ari, kita gak pakai skrip. Gak pakai skrip kita. Jadi kalau produser kita megang kita enak banget. Karena gak ada skrip. Gak ada skrip, cuma kasih nama doang nih gitu. Lagu, abis itu kita pikirin namanya apa gitu. Misalnya kayak lagu apa ya? Ayo coba main deh. Misalnya kayak lagu. Kita sketsa dulu aja. Yuk sketsa dulu. Lu satu nama, gue satu nama ya. Udah? Nyambungin ke lagunya gak? Iya, nyambungin ke lagunya. Nanti lu nyanyi. Ya. Ntar dulu, gue mikir dulu lagunya apa. Oke, udah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Kembaliin dong piring yang saya pinjam. Oh, abang kemarin pinjam piring. Iya. Ini Bang, udah Adek bersihin. Apa? Retak-retak. Hah? Kamu apain piringku? Piring abang kemarin aku pakai Bang, tapi sudah aku bersihin. Buat ngulek, kamu kan toprak. Ngulek di piring. Bang, abang ada cuma mau bilang, abang kalau misalnya kasih piringnya, sekalian kasih isinya juga dong Bang. Iya. Iya kan? Lain kali aku akan seperti itu. By the way, aku belum tahu nama kamu. Nah, kamu siapa sih? Panggil aku Septi Bang. Septi. Iya. Nah, panjangnya siapa? Septi mati lampu. Ya sayang, Septi mati lampu. Cintaku padamu, ya sayang. Pagi malam tiada berlagu. Ari Kirana. Itu salah satu andalan kita. Iya Boya. Dan kita nggak pernah pakai skrip. Kayak gitu aja udah. Segala macam lagu. Tapi gue tuh cukup kagum sih Par sama lu. Maksudnya lu kan abang-abang banget gitu. Mamang banget ya kan. Anak mobil, kerjanya ke bengkel gitu. Terus habis itu lo demen banget cari duit gitu. Tapi cari duitnya lu tuh selama ini kan gue kalau siaran tuh kalau nggak sama laki-laki yang metroseksual ya gitu. Halus. Ya kan. Jadi gue gak pernah gue siaran sama modelan kayak lu gitu. Terus besok orangnya doyan banget kerja cari duit gitu kan. Tapi lu bisa nyambung sama ibu-ibu gitu. Jadi gue suka banget, gue selalu bilang sama anak-anak ya, kalau lagi dulu kan gue ada kerjaan syuting bisa sampai jam 4 pagi, langsung nginep di pagi-pagi di Sarinah kan.
di sofanya gitu, Tidur suka dia. tidur gitu. Ari itu auranya tuh positif banget, lucu banget. Ari tuh lucu banget. Jadi gue kalau apalagi kalau gue ngecengin dia tuh gue suka banget. Gue suka banget kalau bikin Ari udah kesel sama gue tuh gue kayak happy banget. Jadi semakin lo kesel, Ri, gue semakin kayak happy gitu. Itu gak cuma gue doang. Itu kan kayak produser gue, produser kita gitu ya. Ada si Putu gitu. Iya, betul. Lo kerjain banyak lah. Dodi Facebooknya gue kasih Sarul Gunawan kayak gini. I wanna be like him. Bapaknya, terus habis itu bapaknya marah. WhatsAppnya Dila. WhatsAppnya Dila. Wah itu gila tuh marah sama gue 3 bulan situ. Itu lu lagi berbobo politik, dia mah gitu. Dia kagak tahu. Jadi gue nggak tahu. Lagi siaran. WhatsApp webnya masih kebuka. WhatsApp siapa ini? Gue gak tahu tuh WhatsApp Dila. Kayak ngetik apa ya? Oh, yang lagi hangat berita Pak Anies Baswedan lagi jadi gubernur. Selamat buat Pak Anies Baswedan jadi gubernur. Broadcast. WhatsApp. Tut. Udah dong, kayak berita positif ya udah dong. Nggak gimana. Besok ngamuk. Siapa yang bajak emang gue nih? Gue tahu lu orang gue, Par. Lagi juga si Dildul ngapain coba taruh WhatsApp di komputer kantor. Katanya kan dulu kan lagi panas. Ahok sama Anies lagi panas. Nah, keluarganya Dila pendukung Pak Ahok. Kan gue gak tahu ya. Mana gue tahu. Aduh, Pak. Ya gue sih ngecek yang lagi berita hangat aja. Tapi ya gue kan punya temen-temen ibu-ibu banyak nih, ya kan. Kayak gue bilang hari ini gitu. Hari ini gue ada jadwal buka puasa sama ibu-ibu teman-teman SMA gue gitu. Tarki. Guys, gue agak telat ya gitu. Gue mau podcastnya si Gofar dulu. Ih, nggak ngajak angkut ke sini. Kasian banget tuh. Gue ikut. Ri, angkut ke sini, angkut. Gue bilang angkut apaan sih depan ibu-ibu semua deh. Gitu. Terus habis itu misalnya kayak gue tuh bingung gitu. Tiba-tiba ada yang DM gue, terus gimana Ci sama tisunya? Apa jadi pada ngomongin tisu gitu kan? Oh, teman-teman gue si ibu-ibu itu yang ngirimin linknya. Oh, si Mongki satu ini gitu. Jadi semenjak gue siaran sama Gofar nih kan, jadi gue tuh mendadak tuh punya pendengar, terus habis itu yang menyapa gue tuh bentukannya kayak lu semua. Iya, random juga orangnya. Random semua. Yeah. Gue lagi nge-MC acara corporate nih. Gue udah pakai gaun, cuy. Gue udah pakai gaun, rambut gue udah disanggul, bulu mata udah begini. Udah dahsyat deh. Udah dahsyat kan. Koko mana yang mau aku ajak nyanyi gitu. Tiba-tiba gue, good evening ladies and gentlemen. Jempol kejepit, di depan Gofar. Ya, di depan CEO, di depan board of directors. Gue inget banget, Bo. Hal itu udah burung. Jadi kan biasa nih kalau acara award kayak gitu kan, setiap tahun tuh pasti ada acara award kan. Jadi ini ada this big company gitu. Nah biasanya kan acara award itu jadi si pegawai-pegawai semua pekerja-pekerja udah pada di depan, ya kan, udah pada pakai kelompok-kelompok gitu kan, biru apa-apa. Nanti ada arak-arakan board of directors-nya gitu kan, keluar dari depan dengan konfigurasi gitu. Udah heboh banget kan. Gue sebagai si pembawa acara udah pakai dress udah yes gitu ya kan. Terus habis itu board of director udah baris semua gini. Jadi tapi kan ini pegawai-pegawai semua udah di depan kan, gitu karena temanya festival gitu. Gue udah, good evening ladies and gentlemen, let's give a big applause for our board of directors. Jempol kejepit, Iya, anggunnya hilang langsung. Apa yang ada di sini guys? Ngapain? Terus habis itu jadi at that time tuh ada 2 jenis orang yang ke belakang panggung buat ketemu gue. Yang pertama minta foto karena kira gue Ayu Dewi. Iya. Yang kedua, lu percaya apa nggak, Par? Ke belakang nanyain siapa? Rahayu. Anjing, Rahayu.
Rahayu mobil kuning lo itu. Iya, gue bilang gue kagak tahu Rahayu itu gimana kabarnya. Kenapa nanya Rahayu sama gue? Dan itu sering terjadi cuy. Dia datang gitu, bapak-bapak gitu, Ci gitu, mau foto gitu. Oke, Rahayu gimana Ci? Nggak tahu saya Pak. Saya nggak tahu Rahayu. Pertama saya nggak pernah naik. Kedua saya juga nggak tahu Pak. Kabarnya gimana? Kabarnya gimana? Gue ketemu Gopar aja udah jarang. Gitu Bu. Rahayu kan tuh legend banget kan. Lo punya Rahayu tuh berapa lama sih? Lama pas kita siaran tuh kan masih gue pakai. Si kuning kan. Iya, mogok di gue tinggal di Sarina berapa mobil kali. Mobil apa dia itu? Wah itu berharga banget. Tapi itu kan mobil. Legend banget. Legend, akhirnya udah jadi artefak aja. Maksudnya ceritanya banyak kan di balik si Rahayu itu. Banyak banget. Sama seperti Sarinah. Itu banyak banget cerita. Dari banjir, Ci. Kebakaran kita pernah di situ. Gempa kita pernah di situ. Tembak-tembakan. Kita di situ. Ngebom. Iya. Kita di situ. Itu kan pada stuck semua, Bo, di situ. Dulu pas waktu kejadian banjir itu. tau gak lo? Banjir dari Taman Lu ngapain tuh yang pas ada itu? Lu juga gue denger kan lu nakut-nakutin si Dila kan. Yang pas ada kejadian itu kan. Dan bohong lo. Emang dasar lo. Apa ini ada pas banjir. Pas banjir. Ya gue pas banjir. Jadi dari Taman Menteng tuh udah sedengkul. Lama-lama sampai ke Pisa Cafe itu udah hampir sepinggang. Iya, gue ingat tuh. Gue pakai boxer doang, baju di sini cuy. Udah kayak anak 1000 pulau gue. Bolang banget tuh. Dak. Tiba-tiba ada di kaki gue gini nih. Zeng. Gue bilang, bangsat anjing mau balik jauh. Di situ. Wah anjing. Udah gue langsung jalan. Lewat doang. Begini. Kaki gue nih kayak gini. Ular tuh Pai. Kayaknya. Mending ular apa tokai? Kayak mendingan tokai sih. Sampai kalau ke tokai dia masih lewat brother. Don't forget me brother. Gitu ngeliat lu. Karena anak baru, gue harus datang dong. Banjiran anak baru. Iya. Wah dia dikasih ke kantor. Dak. Lawatan gini. Gue ada setengah jam gue gini nih, gemeter banget. Gue anjing nih ular nih. Pas nyampe dengan penuh perjuangan, Far libur, listriknya mati, bangsa. Gue udah pakai kancut doang gue. Datang pakai kancut doang, gue bilang libur. Itu lu siaran sore kan? Sore. Karena gue paginya pulang. Iya. Maksudnya pagi tuh udah sedengkul. Gue inget gue bablas, gue jalan sampai Sabang. Abis itu udah ditunggu motor di situ. Gue pulang tuh naik motor. Gue jalan dari Taman Menteng. Itu kan gara-gara pintu air jebol. Jadi tiba-tiba air cepet banget tuh tingginya. Udah effort tuh, libur kan. Nanya dong sama bos kita yang kita kenal juga. Kenapa nggak bilang sih? Kan WhatsApp bisa, BBM bisa, telepon bisa. Biar lu datang aja. Tahu tuh kayak pasti bakso ikan. Biar lu datang aja. Udah gue ngerokok aja gitu sampai malam. Banjir nggak bisa kemana-mana. Iya. Itu orang gue mau keluar aja susah banget. Emang sih banyak cerita tuh Sarina tuh ya. Kebakaran Masterpiece kebakaran. Karaoke-nya Ahmad Dhani. Kita lagi ada di situ tuh. Pada turun semuanya. Lift mati turun. Gue dusuk-dusukan di tangga darurat. Tembak-tembakan itu paling serem tuh. Bom yang di pos polisi. Itu iya, kita yang akhirnya terus habis itu ada rumors bahwa si penembaknya kan masuk Sarinah kan. At that time waktu itu terjadi kan, lu nggak tahu berita yang mana yang hoax mana yang bener gitu. Jadi semua tuh lagi panik mode tuh. Serem. Terus yang demo KPU yang lempar-lemparan gas air mata, yang rusuh ngancur-ngancurin mana tuh. Wih, semua gempa, ada. Pai. Iya, gempa. Gue pertama kali gempa tuh di Sarinah. Gue lagi interview perempuan ekspat. Jadi perempuan ekspat, ada orang Meksiko, semua orang-orang kedutaan gitu, istri-istri wakil dubes gitu, Meksiko, Spain, terus pokoknya banyak lah. Ada, terus tiba-tiba gempa, Bo. Pada kabur kan, pada ini bule-bule, earthquake gitu. Terus habis itu yang Jepang, tidak apa-apa ya, tidak begini ya. Kalau begini masih bisa ya.
Udah biasa. Udah Jepang biasa. Gue bilang kalau Udah gembanya biasa. begini, tidak apa-apa ya, gembanya masih begini ya. Kalau sudah begini baru tidak bisa ya. Dalam hati gue, cuy, ini Sarina mau begini, mau begini, mau begini. Gedung tua nih. Gedung tua ini. Mendingan kita turun guys. Kayak gitu. Sama kalau siaran malam entah kenapa banyak orang yang berhenti di salah satu lantai. Tahu nggak lo yang sebelum ke Inul Vista ya? Dia tiba-tiba kosong. Lo pernah ngalamin nggak? Gue pernah tuh. Sama gua tiba-tiba gue mati, lift mati. Di lantai yang udah kosong malam-malam gue turun, terus kebukanya cuma setengah. Jadi setengah lantai di sini. Wah Cuy. itu deg-degan gue sendiri, Ci. Waduh deg-degan banget itu. Akhirnya bisa lagi. Sarina bener-bener tuh gila itu mah. Serem. Iya, gue kalau malam di Sarina tuh yang serem. Kalau misalnya gue lagi zaman gue pertama kali siaran kan gue masih suka gantiin tuh siaran yang jam 10, siaran yang setelah jam 8. Kalau abis pulang gitu ya, Bo, ke bawah. Gue mah kagak serem sama yang buka lift gelap-gelap gitu, Pai. Cuma Tapi begitu apa? nyampe parkiran, madam. Ada tuh banyak banget, Pai. Iya betul. Madam, Iya. you go home alone, madam. Iya. Madam, gue bilang, coy. Banyak bule-bule. Apa yang timur tengah gitu kan. Gitu, serem banget. Ada satu cerita, bener gak? Lu sama Bayu lagi siaran, kan live webcam tuh. Ada pendengar lu yang bilang di sebelah ada nenek, bener gak? Oh ini apa namanya? Jadi emang lagi Halloween atau pokoknya bukan Halloween sih. Kita lagi ngomongin soal Cerita seram. cerita serem Horor. gitu. Nah dulu kan ada live camnya tuh Iya, ya kan? iya, webcam. Ada webcamnya. Yang ngeliat itu operator di depan. Jadi gua nggak ngeliat. Gua nggak ngeliat lah of course. Maksudnya kan kita soalnya di komputer kan layarnya SMS waktu itu kan. Betul. Jadi bukan tampilan video. bukan tampilannya Iya. gitu. Terus gitu, Bu. Jadi Yang tampilan videonya ada. ada gitu. Nenek. Terus habis itu pernah juga tuh pas gue siaran di Cosmo waktu itu ya. Terus apa namanya? Waktu itu gue belum deket sama anak-anak radio, belum kenal segala macem. Terus tiba-tiba ada caller nelpon, bisa ceritain silsilah rumah gue, Bo. Buset. Serem banget. Sampai yang kayak Yang di Cipete. yang di Cipete. Yang sekarang jadi rumahnya Desta. Iya. Gitu. Kan apa namanya, tuh rumah kan gede banget kan. Terus belakangnya tuh, karena bokap gue tuh dulu punya bengkel gitu. Jangan-jangan lu bapak gue lagi. Apa? Masa tiba-tiba nyamar jadi temen. Ada gitu bapak nyamar jadi temen. Ntar lu ya. Kan sana kalau ngeliat ibu gue suka beda gitu. Ada pandangan-pandangannya. Iya, Sri ini aku Sri. Tapi dia bisa Tahu silsilah. tahu silsilah, Bu. Dia tahu zaman dulu tuh ada tangga di belakang gitu. Anjing. Terus habis itu udah dicopot tapi belum dibersihin bener gitu. Itu harusnya dibersihin bener. Terus habis itu di tengah-tengah, pokoknya kayak kakak-kakak gue itu udah nggak ada di Indonesia, udah nggak ada. Jadi kayaknya untuk kakak gue yang nelpon tuh kayaknya nggak mungkin. Emak gue nggak mungkin. Orang lain yang kenal lu juga kemungkinan besar nggak tahu keadaan rumah lu. Nggak tahu ya. Jadi ini cuman kayak pendengar yang bisa lihat aja gitu. Serem banget ya cuy. Terus dia bilang iya apa namanya di bagian mana gitu ada penunggunya gitu. Ih, gila Sarina ya. Sarina serem banget. Gue tapi sekarang udah bagus sih. Udah bagus. Sekarang udah dulu mah tua bagus. banget itu. Terang. Iya. Terus udah gitu eskalator legendnya kan yang tengah. Yang tengah. Iya. Banyak cerita tuh, Pai. Iya, Sarina. Di Sarina itu. Berapa udah Banjir. korban-korban lo di situ? Apa? Korban-korban lo di situ udah berapa? Nggak ada. Gopar ya, asal lu tahu nih ya, semuanya ya. Nih, si Monggi satu ya, dia kan kerja kan nebar pesona nih. Ya, pagi-pagi zaman dulu tuh ada coffee shop di bawah. Di bawah selain yang jualan donat, ada coffee shop satu lagi tuh. Apa sih? Pokoknya hurufnya depannya C kalau nggak salah. Ya. Yang jaga naksir Gopar. Yang si ini baristanya, dia sering banget bawa dapet kopi gratis lah, nanti beli kopi dapet makanan. Gue bilang ih bisa banget. Tapi yang menikmati kan
produser. Iya benar. Lu Iya kan? juga. Apalagi paling sejahtera tuh pas lu sama itu. Terima kasih Cicere. Kita masuk ke STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Oke. Gak boleh diceritain tuh Par. Gak boleh ya. Banyak yang nanya, Ci. Oh. Apa rasanya hidup tanpa on air lagi? Sepi atau justru lega? Sepi Dadan. Dadan. Sepi. Kenapa sepinya? Sepi dong Par. Biasa kan bulanan ada berapa ratus juta masuk. Ya kan? Sekarang kan ya gitu deh Tapi kan Par. MC masih rame lu. Ya kan dulu tuh ya bener-bener ya kayak uang siaran tuh ya lumayan buat belanja bulanan. Bener. Ya Lumayan kan? banget tuh. Ya kan? Zaman itu gue bisa awal-awal gue punya mobil tuh kredit mobil masih bisa. Iya masih Gila, iya enak cuy. Keren siaran zaman dulu tuh enak. Kangen tuh kangennya si Ari kangen lah. Kangen sama duitnya dia. Iya kangen sama duitnya. Sama main soliter. Sama main soliter. Sama ngeliat Gopay sarapan ini bubur. Bubur depan, bubur udin. Berikutnya Eki Nugros. Hal paling iseng selama temenan sama Gofar apa? Pasti ada kan? Adalah tuh dilempar tisu bermuatan ya. Terus habis itu dikasih kaos kaki. Oh jadi gue kasih tauin ya, kenapa kaos kakinya Gopar itu nggak pernah harum. Jadi dia taruh sepatunya itu adalah di bawah AC. Tuh kena air AC-nya gitu. Kena air AC-nya. Terus dia pagi-pagi kan kita kan soalnya buru-buru kan subuh gitu. Lo subuh tuh untuk pergi ke Sarina tuh lo telat 5 menit kelar, Bo. Iya benar. Jadi bener-bener kayak aduh gila mesti jalan gitu. Dia datang ke siaran ya dengan sepatu dalamannya basah. Kan gak lembab tuh ya. Gue bilang ini ada bau basah dari mana sih? Pas kaki gue, Ci. Ya ampun Tuhan, anak ini. Waduh, gue aja yang punya kaki itu entek gue sih, gue aja entek gue. Itu bau banget sih, bener sumpah bau banget kayak. Terus gue bilang, Pai, lu kok bisa begini sih? Enggak Ci, ini sepatunya gue taruh di bawah AC, kena air AC. Ya terus besok kenapa dipakai? Kenapa sih emangnya? Nggak enak ya? Kenapa nggak enak ya? Gitu. Bener. Air AC itu sepatu. Oke, Gi berikutnya. Gisis Gio. Bener gak MC Wedding punya khas tersendiri dan bakat yang segmented? Oh bener. Skill yang cuma dipunyai sama MC Wedding, tidak MC lain adalah apa? Selain skill mendekati keluarga. Itu paling susah Basic. cuy. Oke, apa susah justru? Itu paling susah. Maksudnya nggak semua orang tuh bisa berkomunikasi sama berbagai macam jenis keluarga. Iya. MC wedding tuh kan very personal kan. Terus habis itu wedding itu adalah event yang approach-nya tuh setahun loh cuy. Karena udah masukin tanggal. Ya kan dari setahun sebelumnya. Betul. WO tuh ngurusin keluarga pengantin itu ya setahun. Jadi maksudnya ya lo MC tuh harus punya kedekatan sama klien banget karena ini acara keluarga. Iya. Gitu. Makanya gue tuh takut Ci. MC wedding gue tuh. Kalau itu lo pernah lo nelfon gue lo MC wedding? Iya, gue tuh 3 kali seumur hidup ngambil MC wedding. Yang pertama itu tuh gue lupa, ada klien yang gue bilang Cici abis apa? Yang kawin orang Cina. Ada Sanjit apa? Sangjit ya. Tepai. Ya Cici abis ini gimana? Jago dia, respect gue. Langsung jadi narsum gue deh saat itu. Tak. Gue langsung bilang, Pai, lu begitu opening langsung Tacaha. Gopar tiba-tiba mandarinnya jago, gila lu. Karena yang pertama kali gue nerima MC itu adalah kawinannya Kunto Aji. Oh. Gue nerima di panggung dong, kayak event biasa kali ya, gitu. Selamat sore ibu-ibu. Kunto Aji sama istrinya itu LDR. Bisa lihat kan tangan kiri Kunto Aji lebih keker. Ibu-ibu pada nggak ketawa. Yang ketawa anak mudanya kayak gitu.
ngomongin soal tangan kiri keker nih, ya kan. Gue mau cerita nih, temen gue nih, ya. Waktu gue punya teman bukan Gofar, gue punya teman waktu SMP nih, ya kan. Dia lagi melakukan ekstrakurikuler di kamarnya. Tiba-tiba emaknya lewat, emaknya ngomong gini, ngapain nyekek tuyul? Bukan Gofar Hilman, bukan. Ngapain lu nyekek tuyul? Kasihan tuh tuyul dicekek sampai muntah. Jadi sekarang gue kalau bahas sama suami gue, ada gue kan laki 2 ya kan. Yang kamu tuh mesti ngomong sama, maksudnya lu mesti ngomong loh sama anak-anak kalau ntar mereka udah akil balik gitu. Terus habis soal kedewasaan itu. Soal kedewasaan itu gitu. Lu udah tahu belum mau ngomongnya kayak gimana? Apaan sih gitu kan laki gua. Ya dulu bapak lu ngomong apa sama lu? Terus hah, aku nggak inget. Ih, ibunya Gopar aja ngomong sama Gopar. Ngapain ngekek tuyul? Sampai muntah tuh tuyul. Ci, punya anak cowok ketakutan terbesar bagi seorang ibu apa? Ya kalau dia pulang bawa bayi, mungkin gue masih bisa lebih menerima daripada dia pulang bawa temen laki. Oh iya sih, itu kayak semua orang tua deh. Iya. Gue bilang gini sama laki gue, kalau misalnya tiba-tiba nih, ya anak-anak udah gede, terus dia pulang, dia pergi gitu, terus dia pulang, tiba-tiba ada temennya cewek terus bawa bayi yang gitu, lu gimana? Apaan sih kata laki gue kan selalu tuh. Gue bilang gue kalau misalnya kayak gitu gue kali masuk kamar dulu, gue nangis dulu. Habis itu yang kedua begitu nyampe udah tenang, gue keluar lagi, gue panggil anak gue, lu yakin tuh anak lu? Gitu, ya kan? Coba ingat-ingat. Iya, coba ingat-ingat. Lu bisa ngitung nggak? Gitu, ya Bisa kan? gitu nggak? Gitu. Terus habis itu, tapi itu kayaknya masih bisa kita terima gitu. Acceptable. Tapi yang kedua itu tadi. Iya. Bagi orang tua berat emang. Apa? Bagi orang tua berat ya. Ya menurut Ngana. Gitu kan. Yang kedua umur berapa sekarang Ji? Mau 8 iya, tahun. Itu tapi suka bener. Mobil ya katanya? Suka mobil cuy, lucu banget deh. Jadi anak gue yang pertama, kan gue siarannya sama Bayu, ya kan. Sehari 4 jam dong cuy, gue ngomong sama Bayu kan. Anak gue yang pertama ya ikut lomba debat. Pokoknya ngomong-ngomong melulu. Boleh. Ikut lomba debat, pokoknya ngomong melulu. Anak gue yang kecil ya udah mukanya satu setel doang. Apa waktu kecil ya, gue ngeliatin, yang ini anak mukanya kenapa kayak penjahatnya Kung Fu Hustle sih? Lo tau gak? Yang kodok tau kan lo? Gue bilang, gue sampai tupang tangan. Parah buat anak gue bilang, dalam nama Tuhan Yesus anak gue jangan sampai rambutnya begini terus sampai dia gede. Rambutnya cuma di sini doang. Terus mukanya tuh gini doang nih. Kagak ada senyum, kagak ada apa. Lalu bilang, iya ampun, gue bilang, mirip banget sama penjahatnya Kung Fu Hustle gitu. Terus habis itu, sama mobil. Suka dia. Suka banget. Dari kecil tuh pokoknya kayak mainannya semua mobil-mobilan. Karena pas lagi hamil sama lu, siarannya sama lu dirunutin semua mobil-mobil. Terus dia tahu tuh, misalnya nih ya, misalnya kayak expander gitu. Expander kan ada expander apa. Dia tuh bisa tahu, Par. Gokil banget. Terus misalnya kayak pergi gitu. Itu ada Lamborghini gitu, dia bilang. Kakaknya bilang itu Ferrari. Gitu doang. Kayak gitu. Terus habis itu misalnya kayak kan sekarang nganterin sekolah. Terus habis itu kan mobil parkir gitu kan, runut-runutan gitu kan. Terus dia bisa ngomong gitu, Mami kalau misalnya mau ganti mobil yang kayak gini aja. Boleh. Jangan apa. Kalau yang ini aku nggak suka. Gaya lu bocah, gue juga gak ada duitnya. Gue bilang. Lu juga gak ada duitnya. Kalau anak kecil, yang anak lu paling kecil dalam mungkin beberapa bulan lagi ngomong kayak gini gimana? Mama, udah gede aku pengen plek-ketiplek kayak Om Gofar. Gue akan bilang gini. Boleh nak,
Tapi kalau ada anaknya Stasiun TV suka sama kamu, lanjut aja. Kita nggak di tengah jalan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye.